Mungkin itu adalah pertama kalinya kemarahan telah menghancurkan akal sehat Rimuru. Ketika Shion dan yang lainnya kalah, Rimuru merasakan campuran penyesalan dan kemarahan, serta diliputi rasa bersalah. Namun karena ada harapan di depan mata, Rimuru mampu menenangkan amarahnya. Namun kali ini berbeda. Rasa sakit karena jiwanya terkoyak dan kemungkinan kehilangan Veldora telah benar-benar menghancurkan akal sehat Rimuru. Benimaru memperingatkan Rimuru kalau mereka terisolasi di ruang khusus milik Felgrim. Rimuru jelas telah menyadarinya, sebab adalah wajar jika Kekaisaran mengambil langkah untuk mencegah Rimuru ikut campur. Rimuru lah yang terlalu bodoh untuk tidak menyadarinya dan jatuh ke dalam perangkap. Raphael Sensei bahkan meminta maaf karena merasa bingung dirinya telah dipermainkan. Meski begitu, dia mengatakan analisis dan penilaian ruang ini akan segera selesai. Tidak masalah, kita akan keluar sekarang. Tetapi aku mengincar pemimpin musuh. Dengarkan, Veldora telah jatuh ke tangan Rudra. Begitu kita tiba dengan transportasi spasial, kita akan menghadapi pertempuran. Jadi sebaiknya kalian bersiap. Sekarang, mana yang disediakan Veldora sudah habis. Ramirez tidak akan bisa menahan banyak hal lagi. Kota-kota yang telah dievakuasi ke labirin akan kembali ke permukaan. Jadi, tolong fokus pada pertahanan di Tempest, ucap Rimuru sambil menahan amarahnya. Setelahnya, Laplace mengingatkan Rimuru kalau mereka saat ini ada di dalam Dream of Fortress yang dikenal tidak memiliki jalan keluar. Kita terobos saja, jawab Rimuru. Setelahnya, Raphael Sensei mengatakan kalau persiapan telah selesai. Langsung saja Rimuru mengaktifkan Spatial Transportation. Dalam sekejap mata, mereka tiba di tempat yang direncanakan. Terlihat dua True Dragon beserta kapal udara di belakang mereka. Menyadari kekuatan musuh yang luar biasa, Raphael Sensei menyarankan untuk melakukan Demon Summoning. Jika kita tidak memiliki cukup pasukan, maka tambahkan saja. Dan pada catatan itu, mari selesaikan evolusi Testarossa dan yang lainnya yang telah ditunda hingga sekarang. Mata Felgrim sedikit melebar karena terkejut saat dia melihat Rimuru. Apa itu benteng impian? Dia benar-benar tanpa percaya bahwa dia telah memblokir gerakan kita dengan itu. Tetapi sesuatu seperti itu bahkan bukan masalah dengan perhitungan Wisdom King Raphael. Aku terhubung dengan rekan-rekanku melalui koridor jiwa. Jika aku menelusuri kembali koneksinya, tidak masalah untuk mengetahui koordinat posisiku. Bahkan jika aku berada di dimensi lain, Spatial Transportation mungkin saja. Testarossa, Ultima, Carrera, bisakah kalian bergerak? Rimuru sama, tentu saja, tidak apa-apa, tidak masalah. Tidak mungkin menjawab tidak atas pertanyaan dari My Lord. Tiga jawaban berbeda muncul dan mereka tidak terdengar terluka. Namun kemudian seseorang menghalangi. Mungkin karena menganggapnya berbahaya, Kondo adalah orang pertama yang bergerak. Biasanya peluru tidak akan mampu mencapainya, tetapi dia telah menembak tanpa memperhatikan jarak. Peluru itu mencapai beberapa lusin kali kecepatan suara. Pikiran Rimuru berakselerasi sejuta kali lebih cepat dari biasanya untuk memahami detail serangan itu. Langsung saja Wisdom King Raphael menanggapi dengan mengeluarkan Absolute Defense dari Covenant King Uriel dan berhasil meniadakan serangan itu. Itu adalah serangan yang berbeda dengan serangan pada Veldora. Rimuru melirik Kondo, Damrada dan yang lainnya, serta memutuskan bahwa mereka bisa ditangani nanti. Serangan yang mereka gunakan pada Veldora benar-benar mengancam. Tetapi pasti ada alasan mengapa mereka tidak menggunakannya lagi. Entah mereka tidak menggunakannya atau mereka tidak bisa menggunakannya. Kemudian Rimuru mengucapkan kata-kata sakti atas saran Raphael Sensei. Keluarlah para iblis! Greater Demon Summoning Gate Creation! Sebuah lingkaran sihir besar muncul di langit. Yang muncul adalah gerbang besar yang memancarkan aura yang tidak menyenangkan. Gerbang itu melampaui waktu dan ruang, memanggil iblis yang terhubung dengan Rimuru. Yang pertama menanggapi panggilannya adalah 3 iblis wanita. Kemudian 2 rekan iblis dan 4 Archdemon muncul, diikuti oleh 600 iblis yang merupakan bawahan Rimuru. Rimuru sama, aku telah mengirim bawahanku untuk mempertahankan kota. Itulah Diablo, dia tahu persis apa yang Rimuru inginkan tanpa perlu mengucapkan sepatah kata pun. Selain Venom yang merupakan pengawal Masayuki, Rimuru memiliki semua iblis bawahan yang bebas untuk digunakan. Begitu mereka mendarat di tanah, para iblis berlutut di hadapan Rimuru. Ketiga iblis wanita berada di depan, tetapi mereka terlihat cemberut. Mungkin berpikir bahwa mereka telah gagal mematuhi perintah Rimuru. Maafkan kami yang sedalam-dalamnya. Mereka meminta maaf begitu melihat Rimuru. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Tujuan untuk mengelur waktu Felgrim tercapai sesuai rencana. Kali ini, akulah yang bertanggung jawab karena tidak melihat tipuan paralel eksistennya. Dengar baik-baik, sekarang aku akan memberi kalian kekuatan. Namun, kalian tidak boleh tertidur. Seperti Diablo, kalian semua harus menanggung evolusi kalian di tempat. Rimuru mengatakan sesuatu yang gila. Dia tidak pernah mengatakan sesuatu yang tidak bisa dia lakukan sendiri sebelumnya. Rimuru sendiri telah jatuh ke dalam tidur evolusi ketika menjadi Raja Iblis karena efek festival panen. Dan sekarang dia memerintahkan para iblis di bawah kendalinya untuk menanggungnya. Dia berpikir itu tidak benar, tetapi sekarang bukan saatnya untuk memikirkan itu. Mereka yang tidak bisa mengikuti akan tertinggal. Mungkin membaca niat Rimuru, ketiga gadis iblis itu tersenyum tanpa rasa takut dan menunggu Rimuru untuk melanjutkannya. Bisakah kalian melakukannya?
Tentu saja, ketiganya tanpa percaya diri. Rimuru memberi mereka jiwa tanpa ragu. Dia tidak memikirkan apa yang akan terjadi jika gagal. Jika Testarossa dan yang lainnya lepas kendali, Rimuru bisa menggunakannya sebagai pengalih perhatian. Itulah sebabnya Rimuru mengucapkan kata-kata ini kepada para iblis yang mulai berevolusi. Kalian bisa menjadi liar semau kalian. Kalian bisa menyebarkan kematian dan kehancuran sebanyak yang kalian suka. Namun, kalian tidak boleh mati. Orang-orang itu tidak boleh menghalangi sampai aku melepaskan Veldora. Kalian akan menggunakan tubuh kalian sebagai perisai untuk menahan musuh. Sambil memberitahu mereka untuk tidak mati, Rimuru memerintahkan mereka untuk mengorbankan nyawa mereka. Itu sangat egois, tapi begitulah Rimuru. Apa yang harus kita lakukan terhadap saudara perempuan Veldora sama? Diablo bertanya pada Rimuru, tetapi jawaban untuk pertanyaan itu sudah pasti. Tidak masalah, jika dia ikut campur, aku akan menanganinya. Aku akan melahapnya saja. Mendengar ini, Diablo tersenyum senang. Bukan hanya Diablo, tetapi yang lainnya juga. Benimaru tersenyum tanpa rasa takut. Sementara Zoe menyeringai, Sion memulai pemanasannya dengan senyum lebar di wajahnya. Oke, itu dia bagian menegangkan sekaligus epik saat Rimuru memberikan perintah mutlak kepada para bawahannya untuk membantunya menghadapi kekaisaran. Ditunggu ya untuk kelanjutannya. Thank you buat kalian yang udah nonton video gua. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Saraba.